Mari kita belajar not balok. Not balok itu dituliskan di garis paranada. Ini garis paranada, 5 buah garis horizontal. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang di antara garisnya ada spasi. Maka spasinya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, baik garis maupun spasi itu bisa kita tulis notasi. Jadi kita bisa menulis notasi di garis seperti ini. Atau kita juga bisa menuliskan notasinya di spasi seperti ini. Logika menulis not balok di garis paranada itu seperti diagram Cartesius. Kita bisa menulis di sumbu X horizontal atau sumbu Y vertikal. Bedanya kalau sumbu Y yang secara vertikal ini bicara tentang pitch atau tinggi rendah nada. Maka kalau kita menulis nada di sini dan menulis nada di sini, maka nada kedua ini lebih tinggi. Ya, karena secara sumbu Y-nya dia lebih tinggi dibandingkan nada yang pertama ini. Nah, kalau sumbu X-nya secara horizontal itu bicara tentang aspek waktu atau durasi. Jadi kalau kita melihat not yang ditulis di sebelah sini dan not yang ditulis di sebelah sini, maka not 1 itu dimainkan lebih dulu, oke? Dan not kedua dimainkan belakangan gitu. Tapi hari ini kita akan fokus ke elemen pitch-nya. Jadi kita akan fokus ke nada-nada berdasarkan letak tinggi rendahnya di garis paranada. Ya, tadi kita sudah bicara bahwa kita bisa menuliskan notasi itu di garis maupun di spasinya. Nah, secara berurutan berdasarkan tinggi rendahnya gitu ya. Kalau saya menulis nada pertama saya di sini, maka nada berikutnya di atasnya adalah ini. Nada berikutnya di sini dan seterusnya. Jadi garis, spasi, garis, spasi, garis, spasi dan seterusnya. Nah, kalau ini habis, apa yang harus dilakukan? Kita bisa membuat garis bantu. Kita tambahkan. Di atasnya juga boleh. Ini disebut sebagai ledger lines. Di bawah boleh nggak dikasih? Bisa juga. Kita kasih di sini. Dan seterusnya. Ini namanya ledger lines. Atau garis bantu. Atau garis tambahan. Terserah. Nah, sekarang pertanyaannya, karena kita bicara tentang pitch atau tinggi rendah nada gitu ya. Mereka semua ini nada apa gitu. Misalkan saya tulis not di sini, ini namanya nada apa? Nah, ini nggak bisa dibaca, teman-teman, kalau nggak ada tanda kunci. Jadi, sekarang kita akan berkenalan dengan tanda kunci. Tanda kunci adalah sebuah simbol gitu ya, yang sering kita temui misalkan yang seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti ini, ya. Dia adalah sebuah simbol yang mengindikasikan atau menjadi referensi nama sebuah notasi. Saya akan mulai satu-satu, kita pakai tanda kunci yang pertama dulu, yang ini namanya kunci G. Oke. Jadi yang namanya kunci G itu adalah tanda kunci yang bentuknya seperti ini, ya. Dia ditulis dari garis kedua. Jadi tadi ada garis 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kunci G ditulis di garis kedua. Yang artinya kalau ada nada yang letaknya di garis kedua sini, maka ini disebut sebagai nada G. Karena dikunci G. Kalau ini ditulis di garis kedua, kita nggak tahu ini nada apa, karena di sini tidak ada tanda kuncinya, tidak ada referensinya. Jadi saya harus mengacu pada siapa, nggak tahu. Tapi kalau ada kuncinya, seperti ini, kunci G, maka kita tahu di sini adalah letak nada G. Oh, sorry. Di sini letak nada G. Maka untuk nada berikutnya, kita tinggal urutkan saja. Kalau ini adalah G, maka ini nada di atasnya, ada nada A, nada di atasnya ada nada B, di sini ada nada C, atasnya nada D, dan seterusnya. Begitu juga kalau kita turun ke bawah, misalkan tadi di sini adalah nada G ya, kita masih pakai tanda kunci yang sama, kita turun ke sini, maka ini adalah nada F, di sini nada E, ini nada D. Teruskan lagi, ini nada C, dan seterusnya. Oke, sekarang kalau saya punya kunci G di sini, saya punya nada di sini, dan di sini, kira-kira ini nada apa? Coba jawab.